Keringatku bercucuran di sekujur tubuhku. Hampir seluruh tubuhku dibasahi oleh keringat. Tubuhku merasa sedikit lelah, tapi aku senang melakukannya. Karena Sudir sudah sangat baik padaku. Ia yang telah mampu mengubahku, dan bahkan ia juga sudi menampungku untuk tinggal di rumahnya. Sejak tinggal di rumah Sudir, aku memang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Apalagi ketika aku masih hidup bersama istriku dulu. Pekerjaan rumah yang semestinya hanya sering dilakukan oleh perempuan, mulai dari memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, dan juga membersihkan rumah. Meskipun sebenarnya Sudir selalu melarang aku melakukan semua itu. Dia melarang aku melakukannya karena menurutnya itu adalah tugasnya sebagai tuan rumah. Tapi sebagai orang yang sudah diberi tumpangan tempat tinggal, aku bersikeras untuk tetap melakukannya. Aku tidak ingin hanya menjadi beban bagi Sudir. Setiap hari aku melakukan hal tersebut dengan perasaan senang, demi untuk membalas semua kebaikan Sudir padaku. Meski awalnya terasa berat bagiku, karena aku tak terbiasa melakukannya. Aku jadi teringat bagaimana istriku dulu melakukan semua itu. Pantas saja jika ia sering marah-marah padaku karena tidak pernah membantunya sama sekali. Namun sekarang, setelah beberapa bulan tinggal bersama Sudir dan karena sudah terbiasa melakukan semua pekerjaan rumah tersebut, aku mulai menikmatinya. Aku justru merasa senang bisa melakukan semua itu, karena aku tidak ingin hanya tinggal di sini tanpa melakukan apapun. Mungkin dengan begitu, Sudir juga akan bisa melihat kalau aku benar-benar telah berubah. Berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, aku tinggal bersama Sudir. Menghabiskan waktu bersamanya hampir setiap hari. Rasanya duniaku menjadi berbeda. Dunia hitam yang pernah aku lalui kini telah jauh tertinggal di masa lalu. Aku memang harus berubah. Aku hanya berharap jika aku bisa berubah jadi lebih baik, maka akan ada kemungkinan istriku mau kembali lagi padaku. Meski aku sendiri sangat meragukan hal tersebut. Karena meskipun aku sudah tidak memabukkan lagi, tapi sampai saat ini aku masih seorang pengangguran. Aku sudah berusaha untuk bekerja sebagaimana biasanya, sebagaimana layaknya pekerjaan yang dilakukan umumnya oleh orang-orang di kampung ini, menjadi seorang nelayan. Namun tetap saja, penghasilanku tidak pernah memadai. Apalagi pekerjaanku tidak didukung oleh peralatan yang lengkap, seperti nelayan lainnya. Sudir sendiri bukanlah seorang nelayan, karena ia sudah punya kebun sawit miliknya sendiri. Kebun yang meskipun tidak begitu luas, tapi masih cukup untuk biaya hidupnya dan juga untuk biaya sekolah anaknya. Sudir memang tidak merasa keberatan jika aku tetap tinggal di rumahnya meskipun aku tidak bekerja sama sekali. Yang penting baginya, aku tidak lagi terjerumus ke dunia hitam tersebut. Kalau sekedar untuk makanku sehari-hari, ia masih mampu membiayainya. Tapi sebagai seorang laki-laki, tentu saja aku masih punya harga diri. Aku tak mungkin selamanya bergantung hidup kepada Sudir. Aku harus punya penghasilan sendiri. Tapi ternyata semua itu tidaklah mudah. Hampir setahun tinggal bersama Sudir. Semua biaya hidupku masih ia yang menanggungnya. Dan hal itu cukup membuat aku merasa semakin berhutang budi padanya. Aku dan Sudir memang sudah sangat dekat dan akrab. Kami tinggal serumah, meski kami tidur di kamar yang berbeda. Sudir memang menyediakan satu kamar tersendiri untukku. Aku masak setiap hari untuk kami berdua, mencuci piring, mencuci pakaian, dan juga membersihkan rumah. Sekali-kali Sudir mengajakku untuk ikut bersamanya ke kebun sawit, sekedar membantunya bekerja di sana. Jujur saja, aku merasa bahagia dengan semua itu. Entah mengapa, setiap kali menghabiskan waktu berdua bersama Sudir,
Aku merasa nyaman dan tenang. Sudir mampu membuatku selalu merasa aman. Dia bagai dewa penolong bagiku. Dan ternyata rasa nyaman dan tenang itu semakin lama semakin berkembang. Diam-diam rasa kagum dan rasa sayang mulai tumbuh di hatiku untuk Sudir. Rasanya aku tidak ingin jauh-jauh darinya. Aku selalu ingin menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan setiap cerita dan tawanya. Aku jadi begitu memujanya. Tapi, apakah itu semua pantas untuk disebut cinta? Tidak, aku tidak mungkin jatuh cinta pada Sudir. Dia laki-laki, aku juga. Namun, semakin aku coba memungkiri hal tersebut, semakin aku merasa terjebak di dalamnya. Aku merasa terjebak dengan cinta yang tiba-tiba tumbuh di hatiku untuk Sudir. Cinta yang begitu besar, sampai aku merasa tak mampu membendungnya. Kebaikan Sudir padaku selama ini, ketulusannya untuk membantuku, telah mampu mengetuk bagian terdalam di hatiku, bagian kosong hatiku yang sudah lama tak berpenghuni. Sejak aku bercerai dari istriku, aku memang tidak pernah lagi jatuh cinta. Aku bahkan tak pernah memikirkan hal tersebut. Bagiku, cinta itu terlalu menyakitkan untuk tetap kuingat, dan aku biarkan hatiku kosong tanpa penghuni. Sejujurnya, aku memang masih berharap bisa kembali lagi pada istriku. Tapi bukan karena aku masih mencintainya. Aku hanya memikirkan kedua anakku. Aku ingin hidup bersama kedua anakku lagi. Hanya itu. Dan cinta untuk istriku telah lama tenggelam sejak ia menginjak-injak harga diriku. Kini, tiba-tiba saja ada cinta lain hadir di hatiku. Cinta yang berbeda. Cinta yang begitu unik, indah dan terasa begitu nyaman. Cinta yang begitu ingin aku miliki. Sebenarnya apa yang terjadi pada diriku? Sebegitu kecewanyakah aku kepada istriku, hingga aku lebih merasa nyaman saat bersama seorang laki-laki? Tapi bukankah sudah seharusnya seperti itu? Berbulan-bulan hidup bersama, melakukan banyak hal bersama, perhatian dan kebaikan Sudir yang begitu tulus. Wajar saja rasanya jika aku ingin selalu bersamanya. Karena untuk saat ini, hanya itu satu-satunya hal yang mampu membuat aku merasa bahagia. Terima kasih ya, Dir. Kamu sudah sangat baik padaku selama ini. Kamu juga sudah mau menampungku tinggal di sini. Aku benar-benar merasa berhutang budi sama kamu. Dan aku tidak tahu bagaimana cara membalas itu semua. Ucapku suatu malam. Saat itu kami baru saja selesai makan malam. Dan seperti biasa, kami duduk-duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Sudir melirikku sekilas. Meskipun kami sudah sangat akrab dan hampir setiap hari bertemu dan bercerita, namun, sangat jarang kami membahas hal tersebut. Sudir seperti sengaja untuk tidak ingin membahasnya. Tidak usah berterima kasih dulu, jawab Sudir akhirnya. Kenapa? Tanyaku heran. Karena jika kamu tahu alasanku yang sebenarnya melakukan semua itu, mungkin kamu akan membenciku karenanya. Balas Sudir sedikit tertekan. Kenapa aku harus membencimu? Aku bertanya lagi, semakin merasa heran. Kamu yakin ingin tahu? Sudir justru balik bertanya. Kita sudah tinggal selama hampir setahun, Dir. Dan selama ini semuanya baik-baik saja. Jika kamu tanya apa aku ingin tahu, jelas aku ingin sekali tahu. Karena aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu selamanya. Balasku pelan. Kamu bukan beban bagiku, Ron. Aku senang bisa melakukan semua itu untukmu. Aku merasa bahagia bisa berbuat sesuatu untuk kamu. Suara Sudir terdengar sedikit pelan. Maksud kamu apa sih sebenarnya, Dir? Kamu ngomong yang jelas dong. Aku malah jadi penasaran. Balasku kemudian. Sudir menarik napas panjang.
kemudian menghempaskannya perlahan. Ia melirikku lagi. Kali ini cukup lama. Sebelum akhirnya ia berucap, Sebenarnya sudah lama aku menaruh hati sama kamu, Ron. Jauh sebelum kamu tinggal bersamaku." Ia sengaja menghentikan kalimatnya, seperti ingin melihat reaksiku akan hal tersebut. Aku diam, sedikit bingung juga sih. Aku benar-benar belum mengerti apa arti semua itu. Sudah lama. Maksudnya apa sebenarnya? Tak mungkin Sudir menyukaiku sudah sejak lama kan? Dia kan juga laki-laki normal. Dia pernah menikah dan bahkan sudah punya anak. Rasanya sangat tidak mungkin jika Sudir sudah menaruh rasa padaku sejak lama. Aku malah semakin bingung. Mungkin lebih baik aku biarkan saja Sudir melanjutkan ceritanya. Dulu, sebelum aku menikah karena dijodohkan oleh orang tuaku, aku pernah ingin sekali memiliki kamu, Ron. Di mataku sejak dulu, kamu adalah sosok laki-laki yang sempurna. Kamu tampan dan gagah. Aku menyukaimu dan mungkin juga telah jatuh cinta padamu. Meskipun sejak dulu kita tidak begitu dekat, bahkan kamu mungkin tidak pernah menyadari kehadiranku. Tapi aku selalu mengagumimu dari kejauhan. Aku selalu menghayalkanmu setiap malam. Sampai akhirnya kamu pun menikah. Dan hal itu cukup membuat aku patah hati. Sudir menghela napas sejenak. Hingga akhirnya aku menerima perjodohanku dengan gadis yang tidak aku cintai. Aku mencoba menjalani takdirku sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang ayah. Aku berhasil memupus harapanku tentang kamu, Ron. Tapi aku tidak pernah berhasil untuk melupakan kamu. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang indah tentang kamu. Aku selalu berharap suatu saat aku bisa menjadi bagian penting dalam hidup kamu. Sampai akhirnya istriku meninggal. Dan entah mengapa justru aku tidak merasa kehilangan sama sekali. Semuanya biasa saja bagiku. Dalam pikiranku hanya ada kamu dan kamu, Ron. Sekali lagi, Sudir menghembuskan napas berat. Aku masih terdiam. Bingung juga harus berkata apa. Pikiranku terasa kacau tiba-tiba. Semua ini sungguh di luar dugaanku. Jika memang Sudir sudah menyukaiku sejak lama, rasanya wajar jika ia begitu peduli padaku. Semua kebaikannya padaku bukan tanpa alasan. Dan aku benar-benar tidak menyadarinya selama ini. Aku mencintai kamu, Ron. Dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Dan maafkan aku akan hal tersebut. Sudir berucap lagi. Kamu gak perlu minta maaf, Dir. Aku justru merasa tersanjung dengan semua itu. Tidak aku sangka sama sekali ada orang yang mencintaiku begitu dalam. Dan aku tak pernah menyadarinya. Balasku akhirnya. Jadi, setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu akan membenciku? Tanya Sudir pelan. Tidak, Dir. Aku tidak akan membenci kamu. Kamu sudah sangat baik padaku. Dan aku tidak punya alasan untuk membenci kamu. Balasku lagi. Lalu, apa kamu mau memberi aku kesempatan untuk menjadi kekasihmu? Sudir bertanya kembali. Kali ini aku terdiam. Aku memang kagum dan sayang sama Sudir. Dan bahkan aku memang telah jatuh cinta padanya. Tapi setelah aku tahu semua itu, setelah aku tahu alasan kenapa Sudir begitu peduli dan baik padaku selama ini, aku jadi ragu. Kamu tidak harus menjawabnya sekarang, Ron. Tapi aku hanya berharap kamu jangan membenciku dan jangan pernah pergi dari rumah ini. Aku sudah terlanjur bahagia menjalani hari-hari bersamamu selama hampir setahun ini. Aku tak ingin kehilangan kamu, Ron. Aku benar-benar sayang sama kamu. Suara Sudir sedikit memelas. Jujur saja, selama aku tinggal di sini, aku memang merasa nyaman dan tenang.
Aku seakan menemukan tempat untuk aku jadikan rumah. Aku tidak ingin hanya sekedar singgah di sini. Aku ingin menetap. Tapi mungkin untuk saat ini aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Terus terang, aku masih merasa kaget mendengar kejujuran kamu barusan. Balasku akhirnya, karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Ya, aku ngerti, Ron. Aku sangat mengerti. Tapi, aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan betapa aku begitu tulus mencintaimu. Ujar Sudir kemudian. Baiklah, kita jalani saja dulu seperti ini. Kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Balasku, berusaha semisterius mungkin. Aku masih belum ingin Sudir tahu akan perasaanku yang sebenarnya saat ini. Waktu kembali terus berlalu, tanpa bisa dicegah dan tanpa bisa dipacu. Sejak aku tahu perasaan Sudir yang sebenarnya padaku, aku jadi semakin sering memikirkannya. Entah aku merasa bahagia dengan semua itu, entah aku justru merasa kecewa. Aku bahagia, karena ternyata cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi aku juga merasa kecewa, karena ternyata Sudir sepenuhnya tidak seperti yang aku duga selama ini. Dia bukan laki-laki normal yang telah mampu membuatku merasa kagum. Dia hanya laki-laki yang telah mampu membuat aku jatuh cinta padanya. Ironis memang, aku yang tadinya begitu memuja Sudir karena segala kebaikan dan ketulusannya membantuku keluar dari lembah hitam penuh dosa, justru ternyata adalah orang yang sudah menginginkanku sejak lama, dan dengan terang-terangan membawaku tenggelam ke lembah hitam lainnya yang juga mungkin penuh dosa. Tapi aku juga telah kehilangan akal sehatku. Aku tidak lagi peduli akan kodrat kami sebagai laki-laki. Cinta telah bersarang di hatiku untuk Sudir. Cinta telah membuat aku merasa rapuh tak berdaya. Keinginan untuk bisa memiliki Sudir semakin tumbuh besar di hatiku. Apalagi sejak aku tahu kalau ia juga memujaku. Karena itu, aku pun ingin mengungkapkan hal tersebut kepada Sudir. Suatu malam, aku sengaja masuk ke dalam kamar Sudir tanpa meminta izin darinya. Aku ingin berterus terang akan semua itu. Ada apa? Tanya Sudir pelan ketika aku sudah duduk di sisi ranjang di sampingnya. Aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu, balasku. Tentang apa? Sudir bertanya lagi. Sebenarnya, aku juga telah jatuh cinta sama kamu, Dir. Tapi itu semua terjadi karena kamu sudah begitu baik padaku selama ini. Perhatian dan kebaikanmu yang tulus padaku telah membuat aku merasa nyaman dan tenang. Aku juga diam-diam mulai kagum dan sayang sama kamu. Ucapku apa adanya. Kamu serius, Ron? Sudir bertanya dengan nada ragu. Iya, aku serius, dan aku mau menjadi kekasih kamu selamanya, balasku tegas. Sudir memperlihatkan senyum bahagianya. Ia menatapku lama. Aku juga tersenyum, senyum yang bahagia. Kami pun saling tatap. Jadi, mulai malam ini kita pacaran. Suara Sudir bergetar, entah karena apa. Iya, kita pacaran, balasku pelan. Aku boleh... Kalimat Sudir tertahan. Boleh. Balasku sengaja memotong ucapannya karena aku sudah tahu kemana arahnya. Kamu boleh melakukan apa saja padaku, Dir. Karena mulai malam ini, aku milikmu seutuhnya. Lanjutku semakin pelan. Sudir tersenyum kembali. Aku juga. Mata kami kembali saling tatap. Kali ini lebih lama. Bahkan, Sudir dengan cukup berani mulai mendekatkan wajahnya. Jantungku berdebar tak karuan. Biar bagaimanapun, ini adalah hal baru bagiku. Rasanya aneh, tapi aku menginginkannya. Dan malam itu, entah siapa yang memulai, semuanya terjadi begitu saja. Kami hanya ingin memenuhi keinginan kami satu sama lain. Kami hanya ingin saling memiliki. Dan ternyata semua itu terasa begitu indah.
bahkan sangat indah. Lebih indah dari yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Sejak malam itulah, aku dan Sudir pun menjalin hubungan yang indah. Hubungan yang hanya menjadi rahasia antara kami berdua. Hubungan yang membuat kami merasa bahagia. Sebuah kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Rasanya berbeda, tapi penuh warna. Aku dan Sudir tetap menjalani aktivitas kami seperti biasa. Kami saling bahu-membahu dalam segala hal. Kadang aku yang memasak, Sudir yang mencuci pakaian. Aku yang mencuci piring, Sudir yang membersihkan rumah. Kami melakukannya secara bergantian, dan kami melakukan semuanya sepenuh hati. Aku mulai melupakan sosok istriku, dan mulai tergantikan oleh sosok Sudir yang terasa jauh lebih baik, lebih menghargai, dan lebih penuh pesona. Sudir mampu membuatku merasa penting dalam hidupnya. Dia mampu membuatku tenggelam dalam dunia cintanya yang terasa sempurna. Aku juga mulai sering bertemu anak-anakku kembali. Mereka sering aku ajak bermain di rumah Sudir, terutama saat mereka libur sekolah. Istriku juga tidak keberatan akan hal tersebut. Apalagi, aku juga mulai rutin memberi mereka uang belanja, meski tak seberapa. Sementara anak Sudir yang bersekolah di pesantren tersebut yang hanya pulang ketika musim liburan juga telah bisa menerima kehadiranku di rumah mereka. Meskipun ketika ia berada di rumah, aku dan Sudir berusaha untuk menahan diri dan bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa di antara kami. Jika anak Sudir ada di rumah, maka kami akan tidur di kamar masing-masing. Dan jika ia telah berangkat sekolah lagi, maka kami akan kembali tidur di kamar yang sama. Kami harus berusaha dengan keras untuk tetap menjaga kerahasiaan hubungan kami. Dan kami tidak ingin siapapun tahu, karena hal itu jelas merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa diterima oleh siapapun juga. Cinta memang unik dan aneh. Kehadirannya tidak bisa diduga. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Namun, selama cinta itu bisa berbalas, maka merupakan hak kita untuk tetap memilikinya. Sekalipun mungkin dunia tak merestuinya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi selama kami bisa menjaga rahasia tersebut, semuanya akan baik-baik saja. Yang paling penting dari semua itu adalah kebahagiaan kami berdua, meski kami harus mendapatkannya dengan cara yang salah. Aku juga tahu semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Meski aku tidak tahu pasti seperti apa akhir dari kisah ini nantinya, namun aku selalu percaya, cinta selalu punya kekuatan untuk membuat kita tetap bertahan meskipun harus menempuh banyak rintangan. Aku hanya berharap, semoga cinta kami bisa berakhir dengan indah, semoga cinta kami bisa bertahan selamanya. Ya, semoga saja.